Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngebayangin kayak wisata laut gitu dengan pantainya yang biru, terus udaranya segar gitu? Wah, kalau aku sih langsung kebayang pantai-pantai yang ada di Kepulauan Riau ya. Apalagi kalau sore hari. Suasananya tuh kayak benar-benar bikin rileks. Iya, belum lagi pulau-pulau kecilnya yang masih kelihatan alami. Kadang dari fotonya aja kita jadi kepengen liburan gak sih? Dan yang paling terkenal itu wisata bawah lautnya nih. Orang datang ke sana untuk sekedar diving, snorkeling, lihat terumbu karang. Pokoknya keren banget deh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast kita hari ini. Hari ini kita bakalan ngobrol santai aja tentang wisata bahari yang ada di Kepulauan Riau. Nah, Pulau Riau itu kan kita masih kebayang gak sih sama laut birunya, pantai yang bagus, sama pulau-pulau yang ada di bawahnya. Iya sih, apalagi wisata bawah lautnya nih. Orang biasanya datang ke sana untuk sekedar diving, snorkeling, atau healing-healing aja tuh. Tapi wisata bahari Kepulauan Riau itu bukan hanya tentang view yang bagus saja loh. Ada dampak ekonomi juga yang buat masyarakat di sekitar sana. Iya, sampai ada juga budaya kecil yang masih dijaga sampai sekarang loh. Dan tentu aja teknologi punya peran penting nih dalam wisata bahari. Nah, di video kali ini kita bakal bahas semuanya secara santai, mulai dari ekonomi, teknologi, budaya, hingga lingkungan. Ngomong-ngomong soal Laut Kepulauan Riau, sebenarnya laut itu memiliki peran yang sangat besar loh bagi masyarakat. Karena emang didominasi laut banget ya. Iya, benar banget. Bahkan lebih dari 96% wilayah Kepulauan Riau itu isinya laut semua. Makanya masyarakat tuh identik banget dengan laut. Iya, jadi bukan berarti cuma tempat wisatanya aja kan. Iya, laut itu juga jadi sumber penghasilan, jadi tempat transportasi. Ya, pokoknya laut itu sangat memiliki peran yang sangat penting lah bagi masyarakat. Kalau misalnya laut ini terancam, maka kehidupan masyarakat di sekitar Kepulauan Riau juga bakal terancam. Benar banget. Masyarakat bisa bekerja sebagai nelayan, pelaku wisata, bahkan sampai pedagang hasil laut. Iya, karena itu sebenarnya laut ini menjadi identitas utama loh bagi Kepulauan Riau. Tapi kita lihat sekarang laut Kepulauan Riau udah mulai terancam sih. Iya, termasuk masalah sampah nggak sih? Nah, dan parahnya lagi, plastik itu nggak hilang loh. Kadang orang mikir ya udah buang di laut aja, nanti juga hilang. Padahal nggak gitu juga. Tapi mikroplastik itu nggak sih yang bikin jadi partikelnya itu kecil? Nah, iya, namanya mikroplastik. Sekarang mikroplastik itu ada di laut, ikan, bahkan garam yang kita makan. Jadi sebenarnya apa yang kita buang ke laut itu balik lagi ya ke manusia. Dia berubah jadi mikroplastik, bisa masuk ke ikan dan yang kita konsumsi sehari-hari. Iya, betul banget. Bahkan kerusakan kecil saat snorkeling itu kan dapat menginjak terumpu karang ya. Itu kan berpengaruh besar bagi terumpu karangnya karena terumpu karang itu pertumbuhannya sangat lama loh. Iya, makanya sekarang jadi ada gerakan konservasi nggak sih? Iya, betul banget. Mulai dari bersih-bersih pantai, terus transparansi karang, dan pengurangan sampah plastik itu merupakan kebijakannya juga. Nah, kita juga bisa loh ikut menjaga laut dari hal-hal sederhana. Dan kayak nggak buang sampah sembarangan, bawa botol minum dari rumah, bahkan saat snorkeling kita harus menjaga karang. Nah, benar banget. Kalau bukan kita yang jaga wisata bahari, siapa lagi ya kan? Kalau tadi ngomongin soal lingkungan, sekarang kita bahas soal ekonominya. Nah, ini menarik banget sih, karena soalnya kan wisata bahari itu bukan hanya buat orang-orang senang jalan-jalan ya, tapi juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di sana. Kalau ngomongin wisata bahari, ternyata dampak besarnya buat ekonomi masyarakat juga ada ya. Iya, karena semakin banyak wisatawan datang, pendapatan masyarakat juga semakin meningkat loh. Contohnya banyak warga buka usaha kayak warung makan, sewa perahu, penginapan atau jasa transportasi, bahkan ada juga yang jadi tour guide untuk nemenin wisatawan. Iya banget, jadi masyarakat punya peluang banyak untuk kerja. Iya, sampai nelayan pun punya tambahan penghasilan loh buat sektor wisata. Iya benar banget. Terus juga usaha kuliner laut bisa makin berkembang. Betul sih, soalnya kan seafood di Kepulauan Riau itu kan sangat terkenal dengan khasnya yang enak gitu. Iya seperti ikan bakar, otak-otak, seafood,
kepiting saus. Biasanya wisatawan juga nyobain kuliner khas daerah. Nah, selain kuliner, usaha seperti souvenir juga ikut berkembang loh. Betul banget, masyarakat menjual gantungan kunci, baju kaos, miniatur kapal, bahkan kerajinan tangan lainnya. Jadi tempat wisata itu kan bukan buat menguntungkan wisatanya aja, tapi juga menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang paling penting, wisata bahari juga membuka banyak lapangan pekerjaan yang baru. Nah, benar banget, mulai dari restoran, hotel, hingga pemandu wisatawan juga loh. Makanya kalau wisata dikelola dengan baik dan lingkungan tetap dijaga, wisata bahari bisa terus berkembang dan menjanjikan juga ekonominya buat masyarakat yang ada di sekitar sana. Tapi kalau menurut aku ya, yang bikin wisata bahari di Kepulauan Riau itu kan yang menarik bukan cuma lautnya aja. Tapi budaya masyarakatnya juga ya. Iya, karena kita tuh kan juga bisa lihat langsung kan di kehidupan masyarakat pesisir yang masih bisa dekat sama tradisi. Nah, tapi selain soal ekonomi sama lingkungan tadi, wisata bahari itu juga punya sisi budaya loh yang menarik. Nah, iya, jadi wisatawan juga nggak cuman menikmatin lautnya aja nih. Betul, kalau datang ke daerah pesisir juga kita juga bisa melihat langsung sih di kehidupan masyarakat nelayannya. Nah, itu udah mulai dari dulu banget ya tradisinya seperti itu. Iya, soalnya banyak banget masyarakat tuh yang dari dulu kerjasama jadi nelayan. Kita juga bisa lihat mereka tuh berangkat laut dari pagi atau pulang bawa hasil tangkapan. Dari situ kita jadi sadar kalau laut itu memang bagian peran penting dari kehidupan mereka. Iya, terus juga ada yang disebut sama kearifan lokal. Nah, contohnya seperti aturan kapan mulai laut dan kapan harus berhenti supaya hasil laut tetap terjaga. Iya benar, masyarakat pesisir tuh biasanya kan paham banget tuh sama kondisi laut sama cuacanya. Jadi pengetahuan itu kan didapat dari pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Menarik banget sih karena budaya seperti itu ikut berkembang menjaga tradisi budaya di Kepulauan Riau juga. Nah, selain budayanya kan kuliner khas daerahnya kan juga jadi bagian penting tuh. Kalau aku sih langsung kepikiran gonggong ya. Nah, iya, sama otak-otak dan sotong masak hitam juga. Iya, makanan khasnya itu kan juga biasanya ini kan soal rasa, tapi juga punya cerita sama budaya makanan. Misalnya makanan ini disajikan secara keluarga atau tradisi sama masyarakat Melayu. Jadi wisatawan bukan cuma makan enak aja, tapi juga belajar budaya daerah, bagian dari budaya masyarakat Melayu. Biasanya makanan seperti ini hadir saat acara keluarga ataupun kumpul bersama. Iya ya, jadi wisatawan itu juga bukan hanya mengenal makanan khas daerah sini, tapi juga mereka belajar tentang budaya daerahnya ya. Nah, sekarang kita bahas teknologi lagi nih, yang pasti dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, apalagi kan sekarang tuh serba teknologi kan. Betul banget, termasuk juga wisata bahari. Sekarang kita masuk ke pembahasan teknologi dalam wisata bahari. Karena hampir semua hal itu pakai teknologi ya. Nah, betul banget, termasuk dalam promosi wisata bahari. Sekarang orang tahu tempat wisata itu kebanyakan dari media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube. Iya, apalagi kan kalau misalnya ada konten viral itu kan pasti biasanya langsung ramai pengunjung kan. Nah, iya, itu salah satu bukti kalau teknologi itu sangat membantu promosi wisata bahari. Kadang cuman gara-gara satu video viral, tempat wisata itu jadi langsung rame. Makanya sekarang banyak tempat wisata itu bikin spot foto yang estetik biar gampang masuk media sosial. Sekalian promosi, teknologi juga membantu aktivitas di laut. Nah, iya, contohnya nelayan sekarang ada yang memakai alat modern untuk menentukan arah atau mencari ikan. Transportasi laut juga semakin aman dan nyaman. Nah, bener banget. Selain itu, teknologi juga mempermudah wisatawan. Sebelum datang, orang bisa mencari informasi di internet seperti lokasi, harga, sampai review pengunjung lain. Iya, jadi wisatawan tuh kan bisa langsung lebih siap sebelum berlibur. Nah, makanya sekarang wisata terasa lebih praktis karena semua bisa diakses lewat internet.
tadi yang sudah kita bahas semuanya memang nyambung. Berarti kita di sini kan wisata bahari itu bukan hanya tentang laut saja ya. Tapi juga punya dampak besar buat ekonomi masyarakat. Iya, itulah budaya pesisirnya pun juga penting buat di wisata Kepulauan Riau itu jadi menarik. Dan teknologi juga berperan penting bagi perkembangan wisata supaya orang-orang lebih banyak tahu. Nah, benar banget. Tapi yang paling penting itu semuanya itu harus saling dijaga. Karena kalau lingkungan rusak, wisatawan juga ikut berdampak ya. Iya, makanya jadi kita bukan nikmatin alamnya aja, tapi kita juga harus jaga. Karena Kepulauan Riau bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk generasi masa depan.